Melanjutkan cerita sebelumnya, gol spektakuler dari Isagi menjadi penutup pertandingan antara Jepang melawan Nigeria dengan skor 4-0. Aksi Isagi Yoichi dan seluruh tim Jepang kembali menarik perhatian beberapa anggota Generation World 11. Kaiser yang semakin muak melihat Isagi, Itoshi Sai yang menganggap permainan Jepang menjijikan, Bani yang terkejut mengetahui pria yang pernah ia temui ternyata berada di pihak Jepang, Loki yang ingin membuktikan bahwa omong kosong Isagi tak berarti apa-apa, serta Yugo yang mulai menargetkan Isagi untuk pertandingan berikutnya. Namun, ketika pertandingan besar itu mulai mereda, sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di tempat lain. Project Blue Lock Set B resmi dimulai. Wajah Buratsuta terpampang besar di hadapan ratusan peserta yang telah dikumpulkan. Ia menegaskan bahwa seluruh peserta adalah para jenius yang dipilih langsung olehnya. Dari 300 pemain, hanya akan satu striker terbaik yang akan tersisa, seseorang yang harus melampaui Blue Lock dan menjadi penyerang nomor 1 di dunia. Kira Ryosuke juga tampak hadir di antara mereka, sosok yang dulu disebut harapan Jepang, namun tersingkir secara tragis di tahap paling awal Blue Lock. Buratsuta kemudian menyampaikan bahwa inti seleksi ini adalah pertarungan antar peserta. Mereka akan saling menyingkirkan hingga 2 orang terakhir yang bertahan. Kedua pemain itu akan mewakili Jepang di Piala Dunia U20 dan mendapat kesempatan menantang finalis turnamen tersebut. Sebagai bentuk hadiah, Buratsuta menjanjikan dukungan penuh, mulai dari iklan televisi hingga negosiasi transfer, baik di Jepang maupun internasional. Seluruh jalur menuju dunia superstar sepak bola akan terbuka. Tak lama setelahnya, pintu hologram raksasa terbuka perlahan. Cahaya terang memenuhi ruangan, memperlihatkan arena yang akan menjadi uji pertama Side B. Buratsuta kemudian memberikan komando resmi untuk memulai Blue Lock Project Special Edition Side B sepenuhnya. Ratusan peserta langsung melesat serentak, berebut posisi terdepan demi mengamankan peluang bertahan. Di antara gelombang manusia itu, Kira berlari dengan tekad yang tajam dan pandangan sinis. Baginya, metode yang diterapkan Buratsuta terasa seperti tiruan lain dari metode ego, tetapi pada dasarnya tetap merupakan sistem yang membelenggu para pemain. Saat langkah-langkah para peserta menggema, seseorang mendekatinya sambil menyebutnya sebagai mantan penghuni Blue Lock. Kira menanggapi dengan menilai asal-usul pria itu, dan pria tersebut mengaku tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Blue Lock. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Shindo Haneru, pemain divisi 2 Belanda dari klub AAA, sekaligus bagian dari kelompok pendatang yang dipanggil langsung oleh Buratsuta untuk ikut bersaing dalam seleksi ini. Sikapnya menunjukkan rasa senang dapat bertemu dengan sosok yang pernah disebut sebagai harapan Jepang. Keduanya menunjukkan identitas masing-masing, kartu dengan angka 1 yang tertera jelas sebagai penanda jalur mereka. Dari sana, mereka menyadari bahwa arah melangkah mereka menuju tujuan yang sama, yaitu pintu pertama yang menjadi gerbang ujian awal. Dalam perjalanan, Shindo mengungkapkan rasa terkejutnya mengetahui bahwa pemain seterkenal Kira tidak bertahan di Blue Lock. Ia turut menyampaikan kekagumannya pada keberanian Kira yang tetap kembali untuk menghadapi seleksi baru ini, sehingga ia berasumsi bahwa Kira pasti memiliki ketertarikan khusus terhadap Blue Lock. Namun motivasi Kira berbeda jauh dari dugaan itu. Ia justru dengan tegas menolak Blue Lock dan ingin menghancurkan sistem yang dianggapnya sebagai sampah, sebuah ideologi yang tidak manusiawi. Ia menerima undangan Buratsuta semata-mata untuk meruntuhkan sistem tersebut dari dalam. Shindo hanya mengangguk sebagai respon, menilai Kira sebagai sosok yang anti Blue Lock. Motivasi terdalam Kira terus menguat seiring derap langkahnya. Ia menegaskan tujuan hidupnya untuk mengalahkan Blue Lock, sekaligus menjatuhkan sosok yang telah merenggut mimpinya, Isagi Yoichi. Kenangan pahit saat dirinya dieliminasi pada tes pertama Blue Lock berputar kembali dalam benaknya, membakar hatinya dengan kemarahan yang dingin. Kira dan Shindo terus mempercepat langkah, semakin dekat dengan pintu pertama uji coba. Namun sesampainya di sana, keterkejutan segera menyergap Kira. Di dalam ruangan itu, ia mendapati sosok yang sangat ia kenal telah menunggu lebih dulu. Sosok itu adalah Nagi Seishiro, jenius Blue Lock yang pernah menjadi salah satu talenta paling menakutkan dalam proyek ego. Nagi duduk santai seorang diri, tidak menunjukkan ketegangan apapun. Ia hanya menoleh sekilas dan menyambut kehadiran Kira serta Shindo dengan sikap seadanya, seakan kehadiran mereka bukan sesuatu yang penting. Tidak lama kemudian,
para peserta lain mulai berdatangan menyusul mereka berdua. Namun Kira dan Shindo masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan melihat seseorang yang tiba lebih dulu daripada siapapun. Kira mengenali sosok itu tanpa ragu, sementara Shindo mengingat bahwa Nagi adalah pemain yang tersingkir tepat di batas peringkat dalam seleksi sebelumnya. Beberapa orang dari regu 1 ikut bergumam, memastikan bahwa orang yang berdiri di depan mereka benar-benar Nagi yang terkenal itu. Shigeo Mizuki memperhatikan suasana yang menegang dan bertanya-tanya dalam hati mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, layar monitor menampilkan instruksi yang meminta seluruh peserta mengganti pakaian mereka ke bodysuit Blue Lock dan bersiap. Para peserta langsung melepas pakaian masing-masing dan mengenakan seragam ketat tersebut. Shindo menghitung jumlah orang yang hadir dan memastikan bahwa terdapat 13 peserta di dalam ruangan. Ketika suasana mulai tenang, Kira kembali menatap Nagi dan bertanya alasan kehadiran Nagi dalam seleksi ini. Nagi menanggapi dengan nada santai namun tajam, menilai cara bicara Kira sebagai sesuatu yang tidak sopan, terutama mengingat ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Ia bahkan mempertanyakan apakah Kira selalu tidak sopan seperti itu saat bertemu orang lain. Kira menyadari ketidaksopanannya dan mengakui hal itu, namun ia menyatakan bahwa dirinya hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang Nagi, terutama mengenai pertarungan Nagi melawan sosok yang dibencinya, Isagi Yoichi. Nagi sempat terkejut dan mempertanyakan apakah Kira seorang pembenci Isagi atau semacamnya. Kira menegaskan bahwa hal itu benar adanya. Kebencian tersebut bahkan begitu kuat hingga menurut Kira mampu mengguncang kewarasannya. Ketegangan mulai terasa di antara para peserta, namun sebelum reaksi apapun berkembang lebih jauh, Furatsuta tiba-tiba muncul di layar monitor. Dengan penuh percaya diri, ia menyapa seluruh peserta sebagai para jenius, kemudian mengumumkan dimulainya tahap pertama dari Side B. Ia menjelaskan bahwa seleksi awal ini dikenal sebagai sangkar burung. Ia memaparkan aturan dengan rinci. Satu pemain akan ditetapkan sebagai burung, lalu memilih satu pemain lain untuk dijadikan teman burung. Sementara itu, 11 pemain lainnya akan menjadi sangkar, membentuk formasi mengelilingi kedua burung tersebut. 11 pemain yang berperan sebagai sangkar harus saling mengoper bola agar tidak direbut oleh para burung. Jika para burung berhasil merebut bola dalam batas waktu 136 detik, mereka memenangkan ronde. Jika kedua burung mampu merebut bola, keduanya berhak melaju ke babak berikutnya. Namun jika waktu habis tanpa perebutan bola yang berhasil, kedua burung akan turun menjadi bagian dari sangkar dan giliran pemain lain ditunjuk sebagai burung berikutnya. Proses ini akan berlangsung terus-menerus hingga 3 pasangan teratas berhasil lolos, yang berarti hanya 6 dari 13 peserta yang akan melaju ke tahap selanjutnya. Setelah menjelaskan aturan, Furatsuta menegaskan bahwa peran burung pertama ditentukan berdasarkan urutan masuk. Untuk ronde awal ini, peran tersebut jatuh kepada Nagi Seishiro. Mendengar itu, Nagi meregangkan tubuhnya perlahan, menyiapkan diri sambil bergumam bahwa ia sudah lama tidak merasakan sensasi kompetitif yang menggairahkan seperti ini. Furatsuta kemudian meminta Nagi memilih partner yang akan bertarung bersamanya. Nagi menoleh dan menatap Kira dengan ketajaman yang jelas terbaca. Dengan sikap mantap, ia memilih Kira, sosok yang dinilainya sebagai raja anti Isagi, untuk menjadi partnernya. Ia bahkan menegaskan dalam dirinya bahwa baik Isagi maupun sistem Blue Lock, keduanya akan ia hadapi dengan kegilaan yang sama, dan ia berniat membuat Blue Lock hancur lebur seperti tape. Saat permainan dimulai, bola ditembakkan dari bawah dan melesat tinggi ke udara sebagai tanda dimulainya ronde sangkar burung. Di sisi sangkar, Shindo merespon pilihan Nagi dengan sikap persetujuan singkat namun tegas. Sorotan kemudian bergeser ke tempat lain, ke ruang ganti Blue Lock, tempat Isagi tampak seorang diri. Kesunyian yang pekat menyelimuti ruangan itu sampai akhirnya Ego masuk dan langsung menghampirinya. Ego datang dengan tujuan yang jelas, memanggil Isagi dan menyatakan keinginannya untuk berbicara secara pribadi dengannya. Keduanya kemudian masuk ke dalam lift, di mana Ego membawa Isagi menuju suatu tempat tanpa memberikan penjelasan sedikit pun. Dengan kebingungan yang tak bisa ia sembunyikan, Isagi bertanya, apa sebenarnya yang ingin dibicarakan Ego? Saat lift mulai bergerak naik, Ego langsung menyinggung permainan terakhir Isagi di penghujung pertandingan.
Ia menuntut penjelasan mengenai maksud dari aksi tersebut, mempertanyakan pada akhir pertandingan apa maksud dari permainan yang Isagi tunjukkan. Isagi menjelaskan bahwa dirinya hanya berusaha mencetak gol sendiri, hal yang menurutnya merupakan pilihan paling jelas bagi seorang striker. Namun dalam hati, sebenarnya Isagi merasa sedikit cemas dan bertanya-tanya apakah Ego sedang marah padanya. Ego menanggapi bahwa momen terakhir pertandingan, ketika kemenangan sudah dipastikan, memang waktu yang tepat untuk menguji ide baru seperti yang dicoba Isagi. Lift akhirnya mencapai lantai teratas dan pintunya terbuka. Ego melanjutkan penjelasannya, menegaskan bahwa terlalu sering melakukan manuver berisiko seperti itu akan menimbulkan kegelisahan di antara rekan setim yang harus mengikutinya, dan ketidakharmonisan itu pada akhirnya akan menghancurkan formasi serta taktik Blue Lock. Ia menyebutkan bahwa pendekatan seperti itu hanyalah senjata sekunder yang hanya boleh digunakan pada situasi tertentu, serta memperingatkan Isagi agar tidak memprioritaskan metode yang tidak bisa ia ulangi secara konsisten. Mendengar itu, Isagi mengangguk dan meminta maaf. Ia mengatakan bahwa ia mengerti, namun ia juga mengungkapkan perasaan bahwa dirinya sedang berada di ambang menemukan sebuah teori, sesuatu yang mungkin bisa mengalahkan Noel Noah dan menempatkannya sebagai yang terbaik di dunia. Mereka melangkah keluar dari lift dan tiba di atap gedung, menatap pemandangan kota yang terbentang luas di bawah mereka. Ego masih tampak kebingungan oleh pernyataan Isagi sebelumnya. Isagi kemudian menjelaskan alasannya melakukan metode yang tampak anti-mainstream itu, karena sepak bola Ego Jinpachi sudah tak lagi cukup baginya. Setelah menyampaikan hal seberat itu, barulah Isagi menyadari bahwa mereka berada di atap. Ia dibuat terpana oleh ketinggian tempat itu, takjub oleh pemandangan luas yang terbentang di hadapannya. Ego menjelaskan bahwa atap itu merupakan area khusus untuk evakuasi darurat, kemudian meminta Isagi untuk tenang. Setelah itu, tanpa basa-basi, ia meminta Isagi memaparkan teori yang ia klaim dapat melampaui dirinya sebagai pelatih. Mendengar permintaan itu, Isagi sempat panik. Ia terbata-bata menjelaskan bahwa bukan berarti ia menolak gagasan-gagasan Ego. Ia lalu menyebut kompilasi permainan super yang pernah dikirimkan Ego padanya. Ketika menontonnya berulang kali, Isagi menyadari bahwa sejauh apapun ia memperluas imajinasinya, selalu ada batas yang tidak mampu ia lewati seorang diri. Tak peduli seberapa keras ia berusaha. Ia melanjutkan bahwa pertarungannya melawan Loki, Lorenzo, dan Kaiser membuatnya memahami sesuatu yang lebih dalam. Bahkan jika ia bisa mengalahkan mereka dalam pertandingan atau dalam satu permainan tertentu, kemampuan individunya masih jauh dari tingkat para monster itu. Isagi mengakui bahwa mencoba mengalahkan Noel Noah melalui kemampuan fisik adalah hal yang mustahil, bahkan jika ia terlahir kembali sejuta kali. Namun begitu ia menerima kenyataan itu dan memutuskan untuk terus melangkah maju, ia akhirnya mampu melihat dengan jelas apa yang selama ini kurang dari dirinya. Menurut Isagi, manusia di dunia sepak bola terbagi menjadi dua jenis, para jenius dan para pembelajar berbakat. Bukan soal siapa yang lebih hebat, karena kedua jenis itu tumbuh melalui interaksi timbal balik satu sama lain. Ketika seorang jenius dan seorang pembelajar berbakat berada dalam keseimbangan yang tepat dan terus bersaing dalam kondisi flow, potensi perkembangan mereka menjadi tak terbatas, dan salah satu dari mereka pada akhirnya bisa menjadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat yang membara, Isagi menyatakan bahwa itulah alasan ia harus terus menjadi pembelajar berbakat terbaik, sosok yang ingin dilampaui oleh Rin, Bajira, dan semua jenius di Blue Lock. Ia memohon agar Ego terus memberinya berbagai bentuk sepak bola baru. Ia bersumpah akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi yang terbaik di dunia. Ego kemudian mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Apakah Isagi percaya pada keberadaan dewa sepak bola? Pertanyaan itu langsung meredam antusiasme Isagi, membuatnya kebingungan. Ia bahkan bertanya balik, apakah yang dimaksud Ego adalah sosok-sosok seperti Zico atau Maradona? Namun Ego menjelaskan bahwa ia tidak berbicara tentang figur nyata, melainkan tentang sesuatu yang tidak ilmiah dan tidak berwujud. Penjelasan itu membuat Isagi semakin bingung, tak memahami mengapa Ego yang biasanya sangat logis tiba-tiba membahas hal semacam itu. Ego melanjutkan menyebut bahwa pada titik ekstrim dari pemikiran dan usaha,
Ketika pikiran dan tubuh menyatu sepenuhnya, ada keadaan di mana keberuntungan, situasi, dan lingkungan seolah bergerak selaras mengikuti keinginan seseorang. Semua tampak berjalan begitu sempurna, seakan ada kekuatan di luar diri yang memandu setiap gerakan, sebuah kepemilikan ilahi yang maha kuasa. Ia mengungkapkan bahwa ketika masih menjadi pemain aktif, ia pernah merasakan hal itu selama 7 menit. 7 menit yang tidak pernah ia alami sebelumnya maupun sesudahnya. Pengalaman itu begitu luar biasa hingga ia hanya bisa menjelaskan performa dirinya saat itu sebagai hasil dari sebuah kekuatan tak terlihat. Isagi yang dilanda rasa penasaran bertanya, apakah fenomena itu berbeda dari flow atau formula keberuntungan? Ego menjawab bahwa kedua konsep itu hanyalah kerangka yang ia ciptakan untuk mempelajari dan mencoba mereproduksi pengalaman langka tersebut. Lalu ia menuntut jawaban Isagi. Apakah Isagi percaya bahwa dewa sepak bola benar-benar ada? Tanpa ragu, Isagi menjawab bahwa jika kekuatan tak terlihat itu berasal dari seorang dewa, maka Isagi percaya dewa itu memang ada. Ia mengingat bahwa ketika pertama kali datang ke Blue Lock, ia langsung dipertemukan dengan Bajira. Dalam detik-detik terakhir pertandingan Jepang U20, bola jatuh tepat di kakinya. Begitu pula gol terakhir di Neo Egoist Liga. Dalam momen-momen krusial itu, ia merasa dewa sepak bola seolah memerintahkannya untuk menatap satu tujuan, menjadi yang terbaik di dunia. Ego mendengarkan penuturan itu tanpa memotong, lalu berkata bahwa mungkin saja memang demikian. Isagi kemudian memanggil Ego dan bertanya, ketika Ego masih aktif sebagai pemain, sebenarnya Ego tipe pemain seperti apa? Sejenak, Ego terdiam sebelum akhirnya ia berbalik menuju lift sambil melambaikan tangan. Ia mengatakan bahwa sama seperti Isagi, ia dulu adalah seorang pemimpi, seseorang yang penuh dengan ide. Namun, dewa itu tidak pernah kembali mengunjunginya dan ia berhenti dari sepak bola setelah menyadari kenyataan tersebut. Setelah mengatakannya, Ego menggaruk-garuk kepalanya, mengakui bahwa ia sudah berbicara terlalu banyak. Ia menutup percakapan dan mengajak Isagi kembali. Namun Isagi masih berdiri di tempatnya. Sebuah senyum muncul di wajahnya dan matanya berkilat penuh keyakinan. Ia berkata bahwa Ego harus menyaksikannya karena ia akan pergi menemui dewa sepak bola itu sendiri. Seorang egois yang telah dilahirkan Ego akan menjadi sosok yang mewujudkan mimpi sang penjaga mimpi. Ego hanya terdiam mendengar itu, tetapi di dalam benaknya ia bergumam bahwa Isagi harus melampauinya. Narasi ditutup dengan kalimat singkat. Raja Iblis yang diciptakan oleh Ego kini bangkit sebagai sosok yang akan mewujudkan mimpi sang penjaga mimpi. Sebuah takdir yang hanya dapat ditapaki oleh mereka yang berani menantang langit.